Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat malam, Pak. Malam, Pak. Apa kabar nih semua nih malam hari ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan ya. Amin. 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 Ketemu saya lagi ya. Dalam konseling kali ini kita akan membahas tentang bimbingan konseling kelompok, di mana kali ini kita menggunakan metode praktik, yaitu psikodrama. Ya, kemarin kita sudah mempelajari juga psikodrama itu seperti apa. Di konseling minggu lalu saya sudah menjelaskan sebagaimana mestinya psikodrama itu hampir sama dengan sosiodrama, hanya saja untuk psikodrama ini kita itu lebih kepada pribadi diri kita masing-masing, seperti itu. Hampir sama dengan konseling kelompok ya, teman-teman ya. Ya, Pak. Oke, saya beri informasi lagi bahwa konseling ini tetap menggunakan asas kerahasiaan, asas kesukarelaan dalam melakukan konseling, kemudian menggunakan asas keterbukaan dan asas kegiatan. Ya, setuju? Setuju, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Bagaimana nih? Setuju ya? Setuju, Pak. Oke. Setuju, Pak. Kegiatan konseling kali ini kita beri waktu kurang lebih 20 menit ya untuk kegiatan konseling kali ini ya. Cukup ya. Dan untuk kita memainkan kegiatan psikodramanya dengan yang tadi Bapak sudah berikan naskahnya, tolong dirembukan kembali siapa yang ingin bermain psikodrama. Baik, Pak. Oke. Saya kasih waktu 5 menit cukup untuk melakukan diskusi. Siapa yang ingin bermain peran? Cukup, Sudah, Pak. Pak. Cukup ya. Oke, silakan kalian berdiskusi. Siapa yang ingin bermain peran? Saya, Pak. Ya, siapa? Sudah ditentukan, Pak. Sudah. Oke, Sudah, siapa Pak. aja yang ingin bermain peran? Saya sebagai Gary, Pak. Bagaimana? Satu-satu dong. Siapa Miftah? Miftah sebagai apa Miftah? Saya sebagai Gary, Pak. Miftah. Iya, Pak. Saya sebagai Gary. Kalau saya jadi narator, Pak. Nabila jadi narator. Siapa lagi? Saya jadi diva, Pak. Oke, lanjut. Siapa lagi? Saya menjadi Camelia, Pak. Camelia, oke. Baik. Siapa lagi? Saya jadi Farel, Pak. Pak, saya Farel. Oke, siapa lagi? Ayo. Pak, saya jadi Bintan. Binta, Pak. Oke, jadi Binta ya. Saya sebagai mamanya Binta, Pak. Sebagai mamanya Binta, Filiza. Oke. Baik. Saya sebagai Kalau Vera, gitu Pak. bisa. Oke, Saya sebagai Azel, Pak. bisa dimain. Oke.
Bisa kita mainkan sekarang? Ya, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Baik, langsung saya mulai aja ya, Pak. Oke, baik, dimulai aja. Baik. Binta adalah siswi kelas 11 SMA Tumbuh. Binta harus mengikuti ayahnya yang pindah tugas di kota tersebut. Binta terkenal pendiam dan tertutup. Sampai suatu ketika Binta tidak bersekolah selama beberapa hari. Kemudian teman-temannya mendatangi rumahnya dan diketahui bahwa Binta mengalami trauma. Suatu hari di kelas, Kamila menghampiri Binta yang sedang membereskan buku-bukunya di atas meja untuk siap berpulang. Hai, Bi. Habis ini ada acara nggak? Main yuk. Halo Binta, mending main sama gua aja. Dia mah cerewet, terus pusing dengerin dia ngomong ngurus. Ayolah, Bi. Jangan bilang mau belajar aja di rumah. Sekali-kali mainlah. Maaf teman-teman, aku nggak bisa. Aku duluan ya. Ih, apa sih? Sombong, gak jelas, aneh. Mulai deh. Mulai. Mungkin dia lagi capek. Beberapa hari kemudian, timbul pertanyaan dari teman-teman Binta karena sudah 3 hari dirinya tidak masuk sekolah tanpa keterangan. Sepulang sekolah, Azal mengajak teman-temannya mengunjungi rumah Binta untuk menanyakan mengapa dirinya tidak masuk sekolah. Namun, sesampainya di rumah Binta, Azal dan teman-temannya hanya bisa menemui ibunya, sedangkan Binta masih mengurung diri di kamar. Guys, Binta hari ini nggak masuk juga. Enggak, Zel. Udah 3 hari ini dia gak ada keterangan. Wah, kira-kira dia kenapa ya? Udah, samperin rumahnya aja. Lagian aku penasaran sebenarnya dia kenapa ya? Alah, dia malas ketemu kamu, Mil. Kamu galak kali orangnya. Hahaha. Iya, apaan sih, Fer? Bener, Mil. Kita samperin aja yuk ke rumahnya. Gue ikut ya, siapa tahu dia butuh gua. Bodoh amat, Ger. Sorry guys, aku nggak bisa ikut. Nanti aku kabarin di grup aja ya. Aku juga, aku harus spesial dulu nih, maaf ya. Oke deh. Oke. Sepulang sekolah, Azal diri mendatangi rumah Binta. Namun, yang dapat ditemui hanyalah ibu Binta, sedangkan Binta sendiri tidak bersedia menemui teman-temannya. Assalamualaikum, paket. Ger, bisa udahan nggak nyisirnya? Waalaikumsalam. Oh, ini teman-temannya Binta ya? Ayo masuk. Sebelumnya, mohon maaf mengganggu waktu Ibu. Maksud kedatangan kami ke sini, ke rumah Binta, ingin mencari tahu karena Binta sudah 3 hari ini tidak masuk sekolah tanpa keterangan. Kira-kira kenapa ya, Bu? Itu sebenarnya sih Ibu juga bingung ya, gimana lagi cara Ibu buat ngebujuk Binta agar masuk sekolah. Iya, Bu. Jujur kami bingung. Binta sangat pendiam dan ketika saya ajak bicara selalu menghindar. Nah, iya benar Bu. Sejak Binta pindah ke sekolah, kami tuh jarang sekali melihat dia tuh kayak main sama teman, malah sering sendiri gitu Bu. Iya, dulu tuh Binta pernah ngalamin trauma sama teman-temannya gitu. Jadi dia seperti ini sekarang. Kemarin Ibu sempat nanya ke Binta, tapi dia bilangnya cuma malas sekolah. Oh, seperti itu, Bu. Sayang sekali nanti Binta ketinggalan pelajaran. Iya ya, semoga besok Binta bisa gabung lagi ke kelas dan sekolah kayak biasanya. Dan nggak ketinggalan pelajaran lagi. Nanti Ibu coba bujuk.
Iya Bu, terima kasih sebelumnya. Insya Allah kalau besok Binta udah masuk sekolah, kita bakal jadi temennya kok Bu. Temen yang baik. Ya Bu, betul Iya, apa yang betul tuh. dikatakan Gary. Wah, terima kasih banyak ya teman-temannya Binta. Kalau begitu, kami mohon pamit ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keesokan harinya, Binta masuk sekolah. Hatinya terketuk setelah melihat kemarin yang sengaja tidak melempar mendengar Binta. Dan dirinya bermaksud untuk Hai Bi, apa kabar? Hai Zel, baik kok. Oh ya, teman-teman, Binta boleh ngomong? Boleh. Kenapa, Bi? Boleh banget dong, Bi. teman-teman mendengarkan Binta bercerita. Tapi aku sebenarnya takut. Kamu nggak perlu takut. Kita semua teman kamu kok. Iya, aku siap kok dengerin cerita kamu. Dulu aku punya sahabat, sangat dekat. Nah, sahabat aku ini suka dengan seorang laki-laki. Tapi laki-laki ini deketin aku dan terjadilah sahabat aku ini salah paham denganku. Lalu begitu sahabatku tahu, dia berubah menjauhiku, mengataiku dengan kalimat yang tidak pantas, bahkan teman-teman yang lain ikut memusuhiku. Oh, begitu. Terus apa yang kamu rasakan sekarang? Aku berpikir teman-teman yang lain akan terus mengatai aku. Aku takut membuat kesalahan yang sama kalian. Lalu nanti omongan yang nggak enak bakal jadi kepikiran buat aku. Maafin aku ya, Bi, kalau kemarin omongan aku menyakiti kamu. Iya Bi, jangan khawatir. Kita nggak seperti itu kok. Kita peduli sama kamu. Ya, Bi, kamu jangan terlalu berpikir yang berlebihan ya. Kita tuh benar-benar pengen jadi teman baik kamu. Iya bener tuh yang dibilang tadi teman-teman. Seharusnya lu tuh bisa ngelupain masa lalu itu. Biar lu ke depannya bisa jadi lebih baik lagi. Buat Vera juga nih. Besok disaring lagi ya kalau ngomong. Ya kan, soalnya kita nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi sama seseorang. Jadi jangan gampang untuk menyimpulkan sesuatu ya. Iya, maaf ya. Kemarin aku cuman kesel aja sama Binta. Kita pengen kenal lebih deket lagi, kamunya gitu. Oh iya, satu lagi. Ketika kita terlalu overthinking dengan seseorang, akan berakibat buruk dengan diri kita sendiri dan menghambat kamu dalam melakukan apapun. Terima kasih ya teman-teman. Mulai hari ini aku akan belajar untuk bersikap positif dan berhenti untuk overthinking. Terima kasih ya sudah bersedia temanku. Good. Good. Akhirnya Iya Bi, Binta sama-sama. Akhirnya Binta menyadari bahwa apa yang dipikirkan selama ini tentang teman-temannya salah. Perlahan-lahan Binta mulai terbuka dan bersedia menjalin pertemanan. Binta memahami perasaan yang membuatnya khawatir hanya sebatas pikiran yang terlalu berlebihan, dan pikiran tersebut hanya akan menghambat dirinya dalam melakukan apapun. Tamat. Oke, bagus sekali ya. Kalian ya. Tepuk tangan dulu dong untuk kalian semua. Nah, dari hasil kegiatan konseling kita kali ini dengan menggunakan teknik psikodrama, hal-hal apa nih yang kalian dapat
petik atau kalian pelajari ini dari kalian yang bisa sebagai pemeran. Di sini rata-rata menjadi pemeran ya, kecuali ada Nabila dan Tahasa di sini. Nah, apa sih hal yang kalian rasakan gitu saat kalian memaini peran-peran kalian yang menjadi orang lain gitu? Coba mulai dari Siti Nur Hasanah terlebih dahulu. Silahkan. Ya Pak, terima kasih Pak. Hal yang saya rasakan ketika saya bermain peran dengan menjadi diri orang lain itu seperti mencoba menjadi kepribadian sisi dari orang lain gitu Pak. Jadi kayak mempraktekkan dan memperagakan apa yang terjadi sama orang itu tanpa kita merasakannya gitu. Tapi kan kita juga harus mempelajari terlebih dahulu, harus menghayatinya dulu. Jadi bermain peran itu dengan apa ya, sepenuhnya dengan mempelajari juga itu akan kembali mendapatkan pelajaran kepada kita juga gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, bagus sekali Siti Nur Hasanah ya. Kalau untuk dari Mbak Citra nih sebagai tokoh utama nih, bagaimana nih kesan-kesannya gitu untuk menjadi seorang Binta yang memiliki rasa terpendam ya mungkin. Ya Pak, jadi kan di sini saya jadi Binta. Binta tuh orang yang punya trauma gitu kan sama apa yang dulu dia laluin. Jadi dia juga orangnya overthinking, terus ya mikirnya udah mikir aneh-aneh duluan lah gitu. Jadi pesannya ya buat kalau dari saya untuk enggak terlalu jangan mikirin sesuatu yang apa belum terjadi gitu. Jadi kan setiap orang pasti beda-beda. Apa yang dirasakan yang kemarin juga belum tentu sama gitu. Jadi ya jangan overthinking lah gitu. Itu aja Pak kalau dari saya. Oke, bagus sekali ya. Jadi jangan overthinking. Ada yang ingin menambahkan pendapat dari Citra dari hasil kegiatan psikodrama kali ini yang tadi kalian sudah mainkan? Saya Pak, Oke, baik Ika. Bagaimana nih? kalau dari saya kan saya menjadi peran sebagai Kamila. Dan itu orang yang cerewet dan tidak berpikir panjang gitu. Jadi dia kan kayak ngajak main si siapa? Binta, ngajak main si Binta tapi malah kayak seolah kayak ngeledek Binta gitu. Padahal Binta pun berperilaku seperti itu ada sebabnya gitu. Jadi pesannya saya sebagai peran Kamila itu seharusnya kita tidak harus mesti kita harus berpikir panjang terlebih dahulu gitu ketika kita mau kita harus berpikir panjang dulu gitu kalau kita ngajak orang lain, jangan kita malah negative thinking sama orang itu gitu. Seperti itu sih Pak kalau dari perannya. Oke, baik. Ada lagi yang ingin menambahkan? Saya Pak, Oke, Mbak Filija, bagaimana nih? dari peran yang saya mainkan, saya jadi orang tuanya Binta. Mungkin saya kalau lebih sering berbicara pada anak, Pak. Apalagi kan si Binta ini trauma ya. Jadi harus lebih didukung dan diberi rasa nyaman. Terus juga harus biar terbiasa bersikap kayak normal lagi, nggak trauma lagi. Terus juga butuh dukungan juga dari teman-temannya gitu. Oke, baik, betul sekali ya dari Mbak Filiza ya. Nah, kita ngomong-ngomong masalah trauma nih, teman-teman. Pasti kan kita sendiri itu kan pernah mengalami traumatik ya, yaitu berbeda-beda. Nah, hanya saja untuk yang dirasakan kali ini oleh Binta itu adalah traumatik pada saat pertemanan ya, kisah pertemanan dia. Berarti di sini bisa dibilang dari masalah sosialisasinya terhadap temannya, benar? Ya kan? Betul Pak. Nah, dalam sudut pandang kalian, apa nih
yang bisa kalian bantu apabila teman kalian mengalami sebuah traumatik di dalam sebuah hubungan pertemanan? Pasti kayak banyak dari kalian itu sudah mengalami pasti yang namanya toxic realistis ya, relationship seperti itu. Bagaimana nih teman mengatasi hal-hal demikian apabila teman kalian itu mendapatkan hal yang serupa atau permasalahan yang serupa? Kalau dari Baik. saya, Pak, Oke, dari Mbak Asa nih, bagaimana nih? kalau dari saya ketika ada teman yang seperti itu, ya mungkin lebih mendekatinya juga kan supaya ya tidak merasa tidak merasa sendiri dan tidak canggung ataupun gak enak hati karena telah mengalami hal yang sebelumnya ataupun ya juga takut mengalami hal yang sama lagi. Lebih baiknya itu kita menjalani kayak pendekatan gitu ke orang tersebut dengan secara perlahan, kayak dikasih taunya dan disamperinnya juga tuh kayak dengan cara yang pelan-pelan, gak yang gerasak-gerusuk langsung nanya poin intinya atau apa, tapi dengan pendekatan-pendekatan terlebih dahulu, atau kayak bisa seperti cerita tadi untuk datang ke rumahnya, terus juga bisa juga dengan menemui orang tuanya dan bisa untuk diajak ngobrol bareng juga seperti tadi, atau juga bisa dengan mengajak anak tersebut untuk lebih pendekatan yang apa ya, kayak lebih dekat lagi gitu dengan pendekatan emosionalnya. Jadi itu bisa terjalin lebih baik lagi sama kitanya gitu. Dan dia pun bisa yakin sama hal yang tersebut tuh nggak akan terulang lagi gitu, Pak. Oke, terima kasih Mbak Asa. Bagus sekali jawabannya. Jadi di mana pastikan teman kalian juga butuh support system ya dari teman sendiri untuk membangun rasa percaya dirinya lagi atau rasa kepercayaannya lagi terhadap temannya. Untuk yang lain nih, bagaimana nih hal apa yang akan kalian lakukan gitu menanggapi dari pernyataan dari Mbak Asa? Bagaimana nih Mbak Devira, coba? Gimana, Pak? Ya, menanggapi dari masalah yang tadi dibilang, apabila teman Anda memiliki sebuah permasalahan kayak seperti traumatik terhadap toxic relationship gitu, ada Menurut saya, hal apa gitu yang akan Mbak Devira lakukan kalau untuk ada teman yang seperti itu kan kita nggak bisa tahu kelihatan dari luar ya. Biasanya orang yang kayak gitu tuh pendiam dan nggak mengutarakan perasaannya. Nah, yang pertama kita lakuin ya kita harus cari tahu dulu. Ya benar kata Mbak Asa, kalau kita harus mendekati dulu, mencari tahu kalau dia tuh trauma atau enggak. Karena kita nggak bisa nilai traumanya kalau kita nggak tahu gitu loh, Pak. Nah, kalau kita memang sudah tahu, ya kita harus tetap berteman sama dia. Seperti mau berteman, terus selalu mengajak atau mengakrabkan diri sama dia, biar dia nggak ngerasa kesepian. Seperti itu sih, Pak. ada lagi yang ingin menambahkan? Silakan. Saya, Pak. Oke, baik. Mbak Sinta ya? Iya, setuju sih sama pendapat teman itu dengan cara mendekati dulu ya yang mengalami trauma gitu. Juga kan permasalahan itu kan awal mulanya itu dari kata-kata teman gitu ya. Nah, menurut saya kalau itu mungkin pintar memfilter teman juga sih, karena kan teman itu juga berpengaruh dalam kehidupan kita gitu, apalagi untuk support system ya. Gitu, lebih pintar ngefilter teman sih, biar nanti terjadi salah kayak yang Binta alami gitu, kayak overthinking, terus mungkin bisa juga dari kata-kata itu kita jadi malah ngerasa ya trauma tadi gitu, Pak. Jadi menurut saya.
Mohon Maaf, maaf, Pak. Pak, Bapak Belum nge-mute. Oh iya, sorry. Ada lagi yang ingin menambahkan? Dari Mbak Siti Nurrohmah, mungkin? Iya, Pak. Kalau dari saya sendiri, coba sering-sering diajak main gitu, Pak. Terus kayak diajak keluar dari zona nyamannya. Terus biarin dia tuh hadapin ketakutan yang dirasain sama dia, kayak traumanya dia gitu. Biar dianya juga lupa. Oke, baik, bagus. Nah, tadi permasalahannya udah. Nah, komitmen kalian nih, apabila di diri kalian sendiri gitu, mengalami hal yang sama terhadap seperti kasusnya seperti si Binta, yaitu memiliki rasa trauma dalam hubungan pertemanan seperti itu, apalagi dalam hubungan persahabatan, apa sih yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki diri kalian sendiri? Gitu. Coba nih dari yang pertama nih, dari Mbak Citra nih, tadi sebagai pemeran utama. Bagaimana nih Mbak Citra? Baik, Pak. Kalau komitmen dari saya janji sih lebih untuk mengutarakan perasaan saya gitu. Apabila ada yang masalah gitu di diri saya atau punya pikiran apa-apa, itu lebih lebih baik diungkapkan daripada diem-diem aja sendiri gitu kan, bikin orang gak nyaman juga. Daripada mikir sendiri jadinya overthinking, terus jadinya kita sendiri yang cemas. Jadi lebih baik rekomendasi saya sih nanti bakal terus terang aja sih sama apa yang terjadi gitu. Oke, lebih terbuka ya? Mungkin ya? Lebih terbuka terhadap temannya Iya. sendiri. Seperti itu. Nah, untuk Mbak Ika nih, bagaimana nih Mbak Ika? Apa yang akan Mbak Ika lakukan apabila hal seperti yang tadi diperankan oleh Binta itu ada pada diri Mbak? Gitu. Oke. Kalau dari saya sih, saya bakal ngelakuin memfokuskan pada hal-hal penting gitu. Soalnya kan kalau trauma itu kan kita sebelumnya sih menghilangkan stres dulu gitu. Kita kayak melakukan hal-hal yang kita sukai, kayak misalkan saya menghilangkan stresnya itu bisa dengan ngecamp gitu atau liburan kemana, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu bisa memfokuskan kepada hal-hal yang penting gitu. Ketika stres itu udah hilang, terus sedikit traumanya sudah berkurang gitu, fokus kepada hal-hal penting, kayak misalkan saya fokus terhadap diri saya, fokus terhadap kesehatan saya gitu. Kemudian benar yang dikatakan oleh Mbak Citra, saya juga akan melakukan terbuka gitu kepada orang lain gitu, agar orang lain juga memahami bahwa diri saya itu seperti apa, agar mereka juga bisa menempatkan dan memposisikan untuk perilakunya itu ke saya itu bagaimana. Kemudian kalau masih belum bisa gitu, saya sih bakal terbuka kepada psikolog mungkin, agar saya juga bisa merasa tenang dan bisa berkonsultasi aja sih, biar permasalahan saya juga cepat teratasi gitu, Pak. Oke, bagus tuh ya. Jadi Mbak Ika nanti apabila ke depan itu memiliki permasalahan yang sama, mungkin Mbak Ika akan melakukan konseling juga ya kepada psikologi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Mbak Ika. Oke, baik nih. Selanjutnya mungkin dari Mbak Nabila nih, bagaimana nih apabila hal yang serupa itu terjadi kepada Mbak Nabila? Apa yang akan Mbak Nabila lakukan? Silakan. Apa bisa diulang kembali pertanyaannya karena tadi sedikit terputus jadi nggak dengar, Pak. Oke.
apabila nih Mbak Nabila memiliki permasalahan yang sama yang dihadapi oleh Binta yang tadi diperanin oleh Mbak Citra, apa yang akan Mbak Nabila lakukan untuk mengatasi permasalahan itu sendiri? Oh, kalau menurut pandangan saya sih sebenarnya yang tindakan yang diambil Binta itu tidak salah ya untuk menjaga dirinya sendiri gitu, karena kan dia mempunyai trust issue ataupun ketidakpercayaan terhadap teman-temannya gitu, sehingga dia bisa dibully dan hilang kepercayaan sama teman-temannya. Mungkin kalau posisi saya sebagai Binta, saya bakalan mencoba untuk bersosialisasi aja sih Pak, kayak misalnya mencari teman yang sefrekuensi kayak gitu Pak. Terus sama yang tadi dibilang Ika gitu, mungkin bisa minta tolong ke psikolog ataupun konseling yang saya kenal gitu, sehingga bisa mengurangi rasa trauma yang saya miliki. Mungkin segitu aja Pak. Oke, terima kasih Mbak Nabila. Bagaimana nih Mbak Tasa nih? Hal apa nih yang akan Mbak Tasa lakukan apabila Mbak Tasa ada? Mbak Tasa? Mbak Tasa nggak ada ya? Oke, mungkin Mbak Ica nih. Mbak Ica bagaimana nih? Hal apa yang akan Mbak Ica lakukan nih apabila memiliki permasalahan yang sama seperti yang Binta hadapi? Silakan Mbak Ica. Nah, kalau saya sih lebih jangan terlalu sering menyendiri sih Pak. Jadi walaupun kita stres, marah, sedih, terus juga trauma, tetap harus menjalani aktivitas, apalagi sekolah ya, jangan sampai bolos. Terus juga mungkin mengurangi trauma stresnya itu dengan rutin berolahraga. Terus juga kalau emang nggak bisa ketahan, pastinya konseling, cari psikolog atau guru BK. Jadi jangan selalu sendirian gitu, Pak. Terus juga bisa curhat ke teman dekat. Apalagi kan teman-temannya tadi tuh selalu support ya, sampai ke rumah, nanyain. Berarti kan peduli gitu. Jadi jangan disamain sama yang masa lalu. Oke, seperti itu. Untuk dari Mbak Siti sendiri itu gimana tuh Mbak Siti? Menanggapinya Mbak Siti? Menurut saya tuh berhenti egois, Pak. Mencoba jangan mengabaikan perhatian dari orang lain. Mulai coba aware gitu sama kalau lingkungan sekitar itu peduli sama dia gitu. Berhenti buat egois sih, Pak. Terus lebih terbuka juga sama teman, minta sarannya sama mereka. Karena itu juga teman kan pasti nyaranin yang terbaik buat kita. Gitu aja, Pak. Oke, baik. Nah, jadi di dalam kegiatan konseling kali ini dapat disimpulkan ya bahwa untuk mengatasi permasalahan yang seperti Binta rasakan, di mana dia memiliki traumatik terhadap masalah pertemanannya di masa lampau, itu alangkah baiknya yang pertama itu kita melakukan sosialisasi atau pendekatan terhadap orang di sekitar kembali seperti itu. Benar ya? Setuju? Ya, Pak. Nah, yang kedua, agar untuk lebih terbuka dan menerima apa yang sudah terjadi di masa lalu dan untuk memperbaikinya di masa yang sekarang saat ini. Gimana? Setuju? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Setuju. Nah, yang ketiga itu melakukan konseling apabila di dalam permasalahan itu tidak dapat terentaskan dengan sendirinya atau dengan diri sendiri. Jadi diri kita itu dapat lebih terbuka dan memiliki teman untuk berbagi cerita terhadap permasalahan kita. Bagaimana? Setuju? Setuju. Setuju, Pak. Setuju, Pak.
Setuju banget, Pak. Yang ingin menambahkan dari ketiga itu? Bagaimana? Ada yang ingin menambahkan tidak? Mbak Ica, ingin menambahkan? Saya kira cukup, Pak. Oke, cukup Mungkin ya. lebih sabar aja gitu, Pak. Lebih apa? Menghadapi sabar dan Lebih berani. sabar. Oke, ya. Lebih sabar ya untuk menghadapi permasalahan ya. Karena permasalahan itu tidak boleh dihindari, tapi harus dihadapi. Seperti itu ya. Ya, berani menghadapi masalah aja gitu. Terus juga mungkin mengalihkan pikiran gitu. Kayak nyibukin diri gitu. Mungkin tadi dengan cara ya Mbak Ika, tadi Mbak Ika bilang Kak, mungkin healing kali ya, Oh untuk ya, mungkin melakukan bisa kegiatan healing time. seperti itu. Ya, betul. Ngecamp atau ya happy fun, di bawah have fun, tidak di bawah stres, seperti itu ya. Itu langkah lebih baik ya. Ya, Pak. Oke, ada lagi yang ingin menambahkan? Untuk dibawa lebih have fun-nya itu asal tidak merusak diri ya. Karena banyak nih, nggak banyak juga yang salah mengartikan gitu, bahwa dirinya akan have fun, memiliki masalah dengan ya dengan nongkrong dengan teman seperti itu, sampai dengan malah merusak dirinya seperti minum atau pergaulan bebas atau ke klub malam atau biasanya seperti itu ya. Itu jangan dilakukan seperti itu. Have fun lah dengan hal-hal yang positif. Belajar misalnya, Pak. Have fun dengan cara positif. Seperti apa contohnya? Have fun dengan Belajar. cara positif. Belajar. Mengikuti organisasi yang ada di lingkungan sekolah atau di lingkungan kampus. Terus mengikuti kajian-kajian yang ada, seperti itu ya. Nah, untuk itu mungkin sudah kita cukupi kegiatan konseling kali ini, di mana kalian juga sudah memahami dari BMB 3-nya apa yang akan kalian lakukan dan komitmen kalian ke depannya itu seperti apa untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang tadi dicontohkan di dalam narasi psikodrama yang tadi, yaitu yang dilakukan oleh Binta, permasalahan yang dihadapi oleh Binta. Jadi kalian sudah bisa memahami ya bagaimana cara menyelesaikan dan cara untuk komitmen kalian ke depannya apabila kalian memiliki permasalahan-permasalahan yang serupa oleh Binta, seperti itu ya yang ada di dalam narasi. Tapi ingat, kembali lagi untuk menjadi diri kalian sendiri, tidak menjadi diri orang lain, ya. Ya, Pak. Selesaikan permasalahan kalian itu dengan sebaik-baiknya. Ya, jangan mengikuti jangan mengikuti hal-hal yang tidak baik seperti itu. Nah, mungkin kali ini kita akhiri konseling kali ini dengan berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang akan memimpin doa? Ayo. Saya, Pak. Oke, baik. Silakan Nabila memimpin doa. Baik, teman-teman, untuk mengakhiri sesi konseling hari ini, ada baiknya kita berdoa untuk mengucapkan alhamdulillah. Doa dimulai.
Doa selesai. Oke, terima kasih ya untuk Ananda sekalian. Semoga konseling kali ini dapat bermanfaat dan dapat menjadikan sebuah ilmu atau motivasi terhadap diri kalian. Untuk konseling kali ini, untuk yang buruknya kalian jangan ambil, kalian silakan ambil posisi baiknya terhadap untuk diri kalian sendiri. Semoga diri kalian juga dapat termotivasi dan hidup dengan cash ya, kehidupan efektif sehari-hari. Kalau Amin. gitu kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.